Malam ini Komisi Pria, Komisi Wanita ya bergabung untuk merayakan Hari Natal. Untuk menciptakan satu kumpulan yang lebih besar supaya kita sama-sama memuji Tuhan kita. Saya hadir dengan hati yang bergembira. Dan saya percaya Bapak Ibu, kamu juga hadir ya dengan rasa sukacita di dalam hati. Kita bersyukur ya Juru Selamat telah lahir. Nah, kita semua dalam iman mempunyai keselamatan, mempunyai hidup. Nah, itulah yang menjadi dasar yang tak terkatakan di dalam hati kita. Yang memberikan kita suatu kegembiraan. Sehingga ketika kita sampai di rumah Tuhan, dan melihat saudara satu sama lain, ya dalam ketenangan, juga dalam suasana yang nyaman, maka sukacita kita menjadi semakin besar, semakin disempurnakan. Tadi ibu-ibu menyanyikan lagu yang sangat indah. Ya, aku tak tahu. Dihitung tidak? Berapa yang nyanyi tadi? 16 atau 17? Ya, 17 ya. Karena baris bawahnya ternyata 5 orang itu. Nah, kita bersyukurlah ya, untuk ibu-ibu ya. Jumlah banyak 17 orang berusaha ya. Nah, berusaha. Karena lagu itu juga bukan begitu gampang dinyanyikan. Berusaha merekam, ke editornya juga ya berusaha menjadikannya satu dan ditampilkan dengan sebaik mungkin sehingga lagu pujian itu bisa membawakan suasana kepada kita, hati yang bersyukur. Kita tidak tahu, bukan kita tidak tahu bahwa Juru Selamat telah datang. Kita tidak tahu kenapa Tuhan mengasihi kita. Ya, kenapa Tuhan begitu mengasihi kita sampai anaknya diberikan untuk kita sekalian. Nah, nanti bapak-bapak juga akan menyanyi. Ya, tadi saya sudah lihat sebagian mereka latihan. Semua pakai baju batik ya. Nah, jadi juga memberikan satu penampilan yang sangat serasi. Dan kita akan mendengarkan nanti ya Kota Kecil Bethlehem. Ya, lagu yang akan mereka nyanyikan yang untuk memuliakan Tuhan dan tentu juga akan membawa kita ya kembali ke Natal pertama di kota yang kecil. Tapi disitulah Juru Selamat kita lahir. Malam hari ini saya pribadi memang merasa gembira. Mungkin kita tahu lama beribadah dengan Zoom gitu. Dan ketika kita bisa duduk bersama 3 dimensi, ya, kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan, kita bisa melihat keramaian, itu membawa suasana yang berbeda, Natal. Nah, saya jadi teringat kepada masa kecil. Saya bersyukurlah, sejak kecil sekali ya, tahun 71, tak lama sekali ya, tahun 71 itu. 50 tahun lalu itu. Saya sudah pergi ke gereja. Walaupun kami dulu memang bukan keluarga Kristen. Tapi karena anugerah Tuhan, ya dimasukkan ke sekolah Kristen
sekolah misi di Tanjung Pinang, kota kecil. Waktu itu hanya ada satu gereja Chinese dan satu sekolah yang masih baru. Paling beberapa tahun saja berdiri itu. Dan saya di sekolah ke sana sama kakak saya dan adik-adik saya. Jadi sejak tahun 71 kita pergi ke gereja dan bertumbuh besar di gereja. Dan Natal itu selalu sangat menggembirakan. Ya, sekolah kecil dengan beberapa lokal saja, beberapa kelas. Setiap Natal datang, nah sekarang Pendeta Joseph dia akan suruh kami ya pergi bongkar penyekat kelas itu sehingga dapat satu aula yang besar. Ya, semua dibongkar dindingnya karena dari kayu yang hanya dipasang, lepaskan. Jadi satu aula yang lebih besar dan bangku-bangku, nah, meja lah ya, meja-meja sekolah itu disusun, dikasih alas, nah itu jadi mimbar. Ya, kenangan yang sangat indah dari masa kecil. Dan saya masih bisa melihat ya dalam pikiran saya kalau malam Natal, terutama malam Natalnya, ya kita akan berjalan gitu loh. Setelah Natal ramai-ramai di gereja, berjalan kaki pulang. Waktu itu saya tinggal di Jalan Merdeka, gereja Jalan Bakar Batu mungkin 15 menit, 20 menit lah. Habis acara malam hari, kita jalan kaki pulang. Sambil apa? Nenteng satu bingkisan. Tiap tahun pasti begitu. Ramai-ramai kita jalan kaki pulang. Suasana itu gembira sekali. Masa dahulu. Nah, jadi Natal selalu membawakan kita suasana gembira. Dan kita berdoa malam hari ini, Bapak Ibu juga ya mengalami, bisa menikmati di dalam hati kita kegembiraan hari Natal ini. Nah, tadi kita sudah membaca dari Lukas pasal 2, ayat 4 sampai 7. Dan karena malam ini adalah komisi pria dan wanita, jadi saya pikir kita akan melihat kisah Natal ini ya dari sudut pandang sebagai suami dan istri. Komisi gabungan suami dan istri, bapak dan ibu, pria dan wanita. Dan kita belajar dari Yusuf dari Yusuf dan Maria. Ya. Mereka juga adalah sepasang suami istri. Belajar dari mereka sebagai sebuah model dalam pelayanan, dalam kepatuhan kepada Tuhan. Dengan tujuan supaya kita suami dan istri yang mempunyai satu pandangan yang sama. Saling tolong menolong, saling dukung mendukung. Bahwa kita juga akan seperti mereka melayani Tuhan. Ya, patuh Tuhan dan melayani Tuhan. Kisah Yusuf dan Maria adalah kisah dua orang yang memilih untuk sangat taat kepada Tuhan. Walaupun ketaatan yang dituntut dari mereka adalah ketaatan yang sangat berat. Tapi kita melihat mereka memilih untuk patuh kepada Tuhan. Tentu cerita ini kita semua paham. Seperti minggu lalu saya katakan bahwa kisah Natal itu hanya ada di Matius dan di Lukas. Kumpul-kumpul 3-4 pasal. Setiap tahun kita mau berbicara dari beberapa pasal ini cerita Natal. Setiap komisi mau acara Natal. Setiap komisi ada cerita Natal. Dan bulan Desember juga cerita Natal. Jadi apa yang mau kita lihat malam hari ini dari kisah ini? Kita tahu semua cerita ini. Tapi kadang-kadang yang kita tidak tahu adalah hal apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Selalu ada hal yang bisa kita lihat. Jadi malam hari ini kita melihat mereka sebagai suami dan istri
dan kepatuhan dan pelayanan mereka. Kita mulai dengan Yusuf. Tentu saya rasa usia mereka itu masih di bawah 20 tahun itu. Yusuf mempunyai tunangan. Dan Yusuf menemukan tunangannya itu mengandung. Dan Tuhan mengirim malaikat kepadanya dalam mimpi. Supaya dia tetap menikahi perempuan yang mengandung ini. Supaya dia tetap menikahi Maria. Setelah jelaskan kepadanya bagaimana asal-usul dari kehamilan tersebut. Bagi kita mendengarkan cerita Natal ini, tentu kita merasa Yesus orang yang sangat patuh. Dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi itu menjadi sebuah tokoh iman yang untuk kita teladani. 2000 tahun lalu. Tapi kalau kita mencoba berdiri di posisi Yusuf pada saat tersebut, apa yang harus dia pikul ketika dia memilih untuk mendengarkan perkataan malaikat itu dan tetap menikahi Maria? Pertama-tama, menuntut iman yang besar, menuntut keyakinan bahwa apa yang dia dengarkan ketika dia sedang tertidur itu adalah benar-benar kunjungan malaikat. Di dalam Alkitab, kita memang ada membaca kisah-kisah ketika malaikat datang dan berbicara kepada manusia. Ada. Abraham didatangi Tuhan Yesus sebelum dia menjelma dan dua orang malaikat. Tapi itu ada peristiwa 2000 tahun yang lalu. Masa Abraham itu sudah sekitar 2000 ya sebelum Masehi. Sampai pada masa Yusuf, itu adalah sebuah peristiwa yang sudah begitu lama terjadi di dalam sejarah mereka. 2000 tahun lalu. Tentu dia ada membaca peristiwa kedatangan malaikat itu kepada Abraham. Tapi itu ada masa yang begitu lama. Nantinya kita juga ada membaca kisah malaikat yang datang kepada Yosua. Ada juga kisah malaikat yang datang kepada Gideon. Ada. Tapi itu semuanya sejarahnya hampir 1500 tahun yang lalu. Tahun-tahun ketika Yusuf hidup, ada tahun-tahun di mana orang Israel tidak mempunyai pengalaman supernatural seperti itu. Nabi terakhir adalah Maleaki. Tapi masa nabi-nabi kecil itu pun kita tak melihat ada mujizat. Ya ketika kecuali kepada Zakaria. Dan hampir 400 tahun lebih tak ada malaikat yang datang kepada manusia. Jadi ketika Yusuf dia bermimpi dan mendengarkan penjelasan malaikat bahwa sumber kehamilan itu datang dari Tuhan Allah dan dia disuruh menikahi Maria, dia percaya bahwa itu benar-benar adalah perkataan malaikat Tuhan. Bahwa itu bukan sebuah mimpi biasa seperti kita bermimpi. Tapi benar-benar
Walaupun sudah ratusan tahun, Tuhan tak pernah mengutus malaikat berbicara kepada manusia. Malam hari itu benar-benar Tuhan mengutus malaikatnya. Sehingga ketika dia tertidur, malaikat berbicara kepadanya. Dia percaya itu. Tentu kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah iman yang sangat besar bagi Yusuf untuk percaya bahwa dia benar-benar didatangi malaikat dengan pesan tersebut. Kita sekarang tentu gampang untuk mengatakan kita percaya, karena kita telah melihat efek selanjutnya. Ya, ketika anak itu lahir, Tuhan Yesus lahir, dan mujizat-mujizat dia lakukan, kematiannya dan kebangkitannya, untuk membuktikan bahwa dia sungguh ada anak Allah. Jadi kalau dia lahir dengan cara yang sedemikian ajaib, itu bisa dipahami, dan kata lain bisa kita terima bahwa benar-benar terjadi. Tapi bagi Yusuf sendiri bagaimana? Apakah itu hanya mimpi, hasil kerja dari pikiran sendiri, atau benar-benar malaikat datang dan dia percaya itu benar-benar malaikat datang? Itu hal pertama yang tentu sudah sulit, tapi dia beriman. Dan kedua, dia perintah itu untuk menikahi Maria. Saya rasa peristiwanya kira-kira begini. Karena kita membaca ketika Elizabeth hamil mengandung 6 bulan, Maria setelah mendengarkan perkataan malaikat juga, Maria pergi ke kampungnya si Elizabeth dan tinggal di situ. 3 bulan kemudian dia kembali. Jadi saya melihat situasinya sebenarnya begini. Maria setelah dia mendapatkan berita dari malaikat, dia pergi. Tapi setelah berita malaikat itu, dia sudah langsung mengandung. Jadi dia pergi ke kota kecil itu, di atas gunung. Dan ketika 3 bulan kemudian dia pulang, dia sudah nampak sekali seorang yang mengandung. Jadi coba dibayangkan dengan Yusuf, tunangannya ini izin berangkat untuk pergi berkunjung ke sanaknya, ke keluarganya. Dan dia pulang, seorang perempuan yang mengandung. Tapi karena di dalam mimpinya, malaikat telah menjelaskan dan minta dia menikahi, dia tetap menikahi Maria ini. Dan ketika, walaupun Alkitab tidak mencatat, itu seluruh keluarga, seluruh tetangga, seluruh sanak keluarga besar mereka, semua pasti bertanya apa yang terjadi dengan Maria ketika kamu ada di atas gunung sana. Ya, Alkitab memang tidak mau mencatat sisi yang satu ini. Tapi kita semua bisa membayangkan ya, apa kekisruhan yang pasti muncul ya di dalam keluarga besar mereka. Bagaimana pula dengan keluarganya Yusuf? Kalau keluarga Maria, karena ini ada anak perempuan sendiri, tentu akan bisa lebih berempati. Bagaimana keluarga Yusuf? Tapi ternyata dalam kondisi yang sedemikian, Yusuf memilih untuk tetap menikahi Maria. Makanya dalam cerita ini, kita melihat dia membawa Maria pulang ke Bethlehem dalam posisi sebagai istrinya yang sudah dia nikahi secara sah. Nah, Yusuf memilih untuk percaya kepada Tuhan dan patuh kepada Tuhan. Dan dia menikahi Maria.
Karena percaya bahwa anak yang dikandungnya ini sungguh adalah dari Roh Kudus. Dan dialah akan menjadi juru selamat dunia ini. Nah, untuk misi yang sedemikian besar, untuk keselamatan umat manusia, Yusuf dia memilih untuk menikahi Maria. Meskipun tantangan yang dia hadapi, penolakan yang dia hadapi, saya rasa pasti sangat besar sekali. 2000 tahun lalu, sekarang pun, kalau kamu mau menikah dengan seorang yang mengandung, saya rasa orang tuamu akan bisa menerimanya. Kita kan punya kisah belakangan ini ya, tapi di Natal saya tahu saya sebut kisah itu. Kisah di koran. Yusuf, dia sebagai suami, dia memilih untuk patuh dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena hal yang dilakukan ini sangat penting untuk keselamatan umat manusia. Bagaimana dengan Maria? Maria lebih berat lagi. Karena yang mengandung adalah dirinya. Itu lebih berat lagi. Tapi kita semua juga tahu cerita ini. Ketika malaikat telah habis berkata-kata, dia hanya punya satu jawaban. Jadilah kehendakmu. Kalau Tuhan Allah berkehendak bahwa juru selamat dunia ini akan dilahirkan melalui dirinya, dia terima. Dan waktu dia menerimanya, itu juga penuh dengan resiko. Bisa saja dia melahirkan sebagai single parent. Bisa saja itu terjadi. Dia kan belum konfirmasi kepada Yusuf, apakah saya tetap mau dikawini? Dia belum tahu bagaimana reaksi Yusuf, bagaimana reaksi semua orang. Tapi pada saat itu juga, ketika malaikat menjelaskan, dia terima. Jadilah kehendak Tuhan itu. Nah, jadi kisah Maria kita tahu, saya tidak perlu ya memberikan lebih detail lagi. Tapi kita melihat di sini kisah suami dan istri, dua orang, untuk membawa sang juru selamat ke dunia ini. Mereka berdua sebagai suami dan istri bersedia melakukannya. Bersedia mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Dan Maria melahirkan juru selamat. Juru selamat untuk kita, juru selamat semua bangsa, juru selamat semua orang percaya sampai kepada akhir zaman. Tuhan memilih mereka untuk tugas ini dan mereka memenuhinya. Jadi apa yang mau kita pelajari untuk komisi pria dan wanita? Kita adalah suami dan istri. Jadi hal pertama yang mau saya sampaikan adalah begini. Suami dan istri, kita tuh harus sepakat, harus sehati di dalam bekerja melayani Tuhan. Pertama-tama, pekerjaan pemberitaan Injil. Karena untuk Injil inilah juru selamat itu datang. Jadi untuk pekerjaan penginjilan, kita sebagai suami istri harus sehati untuk mendukung. Dan tentu juga pelayanan lainnya yang banyak aspeknya di dalam gereja. Suami dan istri harus selalu sepakat, sama-sama rela, ya sama-sama mau. Barulah kita sama-sama bisa melayani dengan baik. Praktisnya bagaimana? Setiap pelayanan yang harusnya kita syukuri,
Karena Tuhan berkenan memberikan kita kesempatan untuk melayaninya. Setiap pelayanan ada pekerjaan dengan pahala, dengan upah yang akan Tuhan simpan untuk kita. Akan diberikan pada saat Yesus datang. Setiap pelayanan adalah kesempatan kita untuk mengungkapkan, menunjukkan rasa syukur kita kepada Juru Selamat kita. Setiap pelayanan. Dan setiap pelayanan itu tentu akan menuntut dari kita. Hal yang baik, yang berkualitas itu yang kita berikan kepada Tuhan. Maka dia menuntut pengorbanan. Kita tidak melayani Tuhan asal-asal ada. Kalau bisa saja. Kita tak mau melayani Tuhan dengan sikap seolah-olah itu hanyalah sisa-sisanya. Kita mau melayani dengan yang terbaik, maka akan menuntut pengorbanan. Jadi, ketika kita harus memberikan waktu untuk pelayanan, suami istri harus sepakat, wah ini waktu suami saya melayani Tuhan, ini waktu istri saya melayani Tuhan. Kita harus sepakat itu waktu untuk pelayanan. Dan kita terima, itulah waktu dipakai untuk pelayanan. Supaya kita tidak merasa keberatan, suami istri saya melayani Tuhan, seolah-olah mengambil waktunya saya. Waktunya untuk saya. Waktunya untuk keluarga. Lalu kita menunjukkan sikap yang tak bersahabat, sehingga suami atau istri kita yang melayani, mereka menjadi tertekan. Dan merasa ini pelayanannya hanya saya sendiri. Tapi istri atau suami saya tak mendukung. Jadi saya seolah-olah harus membuat mereka kecewa untuk pelayan Tuhan. Nah, kita jangan seperti itu. Tentu suami istri harus bicara baik-baik. Ya, harus bicarakan baik-baik. Kalau saya pelayanan ini, ya tentu ada konsekuensinya. Dan kita sepakati, bisa tak konsekuensinya kita terima bersama. Karena sangat menyusahkan kalau kita melayani, lalu ada suami atau istri yang tak terima. Ya, dan terus jadikan itu sebuah isu dalam rumah tangga kita. Itu akan jadi sangat berat sekali. Hal yang baik akhirnya dikerjakan dengan jelek. Hal yang harusnya baik akhirnya jadi buruk. Nah, tapi kalau kita suami dan istri mempunyai pemahaman yang sama, kita mau melayani Tuhan. Dan kita sepakati antara suami dan istri, ya apa yang harus kamu pakai untuk pelayanan ini, ya istilahnya kita terima. Dan dia bisa melayani dengan sukacita, tanpa beban. Itu hal pertama. Pelayanan juga menuntut dana, uang. Jadi kita suami istri juga harus sepakat, ya. Kalau dalam pelayanan ini ada persembahan yang harus saya berikan, kita sama-sama setuju, ya. Bicarakanlah sampai sama-sama setuju, sehingga persembahan dana yang diberikan atau uang yang dipakai dalam sebuah pelayanan itu, suami istri itu sama-sama lakukan dengan sukacita, sehingga kita tidak usah salah satu pihak ketika mau menggunakan uang untuk pelayanan, itu sepertinya harus sembunyi-sembunyi. Dan tidak boleh sampai diketahui oleh suami atau istri saya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang tidak baik. Sebuah pelayanan baik, kenapa dilakukan dengan cara yang tidak baik seperti itu? Nah, jadi Bapak Ibu, malam ini saya pikir ya untuk kisah Natal, saya hanya mau mendorong komisi wanita dan pria, suami dan istri, supaya bisa sepakat dalam pelayanan, ya, sepakat dalam pelayanan, dan sama-sama memilih mau patuh pada Tuhan dan mau terlibat dalam pelayanan.
Karena kita melihat contoh daripada Yusuf dan Maria. Mereka patuh dan mereka berikan diri mereka untuk pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk komisi pria dan wanita, untuk suami dan istri, untuk keluarga di dalam gereja kami ini. Bapak, supaya kami bersama-sama mau meneladani contoh Yusuf dan Maria di dalam hal Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Selalu mau bersama-sama menerima tugas dan tanggung jawab ini, kepatuhan dan melayani dengan sukacita, dengan berkorban kalau memang dituntut daripada kami. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami ini agar semua keluarga selalu sepaham untuk melayani-Mu. Dengan demikian, gereja Tuhan bisa terus bertumbuh dan berkembang. Kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami semua orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.